Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayi Barokah dari kelas B tingkat 2 Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai penjahitan laserasi perinem oleh dosen pengampu Ibu Susi Susilawati Magister Kebidanan. Sebelum itu, kita bahas dulu mengenai definisi penjahitan laserasi perinem. Menurut Irianto pada tahun 2014 menyatakan laserasi perinem merupakan robekan yang terjadi pada saat bayi lahir, baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat-alat tindakan. Robekan ini pada umumnya terjadi pada garis tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin terlalu cepat keluar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penjahitan laserasi perinem merupakan penggabungan kembali kulit-kulit yang robek akibat pada saat bayi lahir. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip pada penjahitan. Yang pertama, dilakukan segera setelah persalinan. Tujuannya yaitu untuk mengurangi pendarahan dan resiko infeksi. Yang kedua, persiapan alat dan bahan. Pada saat itu pencahayaan harus baik. Yang selanjutnya, transfer ke kamar operasi bila diperlukan anestesi adekuat. Yang selanjutnya, minta asisten yang berpengalaman. Yang selanjutnya, tutup dispatch, pastikan hemostatis dengan tujuan yaitu untuk mencegah hematoma. Selanjutnya, jahitan tidak terlalu ketat. Selanjutnya, pastikan anatomi yang baik. Dan yang terakhir, hitung kasa atau alat pasca penjahitan. Macam-macam teknik laserasi perinem. Di sini saya akan membahas sesuai tugas, yaitu ada 3 teknik pada saat penjahitan laserasi perinem. Yang pertama, teknik interrupted. Yang kedua, teknik continuous. Yang ketiga, teknik subtikuler. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu mengenai teknik interrupted atau teknik terputus. Teknik simple interrupted suture pada dasarnya adalah teknik penjahitan yang menyatukan daerah-daerah jaringan luka yang berdekatan. Jarak dari titik tusukan ke tepi luka harus sama dengan jarak dari jarum titik keluar ke margin luka. Kedalaman tusukan juga harus sama pada kedua tepi luka. Karena teknik ini merupakan teknik terputus, saya lampirkan pada gambar berikut ini. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk teknik yang selanjutnya yaitu teknik continuous atau selujur. Teknik continuous suture ini merupakan jahitan dengan simpul hanya pada ujung-ujung jahitan. Jadi hanya terdapat 2 simpul. Bila salah satu simpul terbuka, maka jahitan akan terbuka seluruhnya. Jahitan ini jarang dipakai untuk menjahit kulit karena dinilai kurang kuat. Berbeda dengan yang tadi, teknik interrupted yang harus satu sampul. Jadi pada teknik ini semua benangnya itu berkaitan. Jadi yang sudah saya tadi jelaskan, jika satu terputus maka semuanya akan terputus. Makanya teknik ini jarang dilakukan pada penjahitan luka pada kulit. Nah, pada penjahitan ini, jahitan pertama di puncak robekan atau hemostasis. Robekan dijahit continuous non-locking sampai himental remnant, lalu masukkan jarum ke kulit di daerah forceps. Penjahitan otot perinem continuous non-locking, ujung robekan inferior yaitu subtikuler harus ada asisten yang mendampingi. Benang tidak boleh kendor, pengencangan oleh operator, asisten hanya memegang. Yang selanjutnya yaitu pengambilan jarum siap pakai. Untuk teknik yang terakhir yang akan saya bahas yaitu teknik subtikuler. Teknik jahit subtikuler merupakan jahitan subtikus yang dilakukan untuk menutup luka pada daerah yang memerlukan kosmetik. Untuk menyatukan jaringan dermis atau kulit, teknik ini tidak dapat diterapkan untuk jaringan luka dengan tegangan yang besar. Teknik ini tata caranya, yang pertama, awal penjahitan benang disimpul di dalam dan di akhir jahitan benang.
tidak disimpul atau tidak dapat dilakukan untuk perineum. Yang selanjutnya, jarak dan kedalaman masing-masing jahitan sama di kedua sisi. Yang terakhir, masukkan jarum pada satu sisi sejajar dengan keluarnya jarum dari sisi yang lain. Saya sudah lampirkan pada gambar di atas ini. Kurang lebih jahitannya seperti itu. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai keadaan yang harus kita perhatikan pasca penjahitan. Yang pertama, pastikan tidak ada pendarahan. Tujuan dari kita menjahit perineum yaitu untuk mengurangi luka dan juga memberhentikan pendarahan pada jalan lahir. Maka ketika pasca persalinan pastikan tidak ada pendarahan yang keluar dari perineum. Yang kedua, benar anatomis, yaitu kita menjahit sesuai dengan prosedur dan juga jahit luka di tempat yang memang seharusnya dijahit. Yang ketiga, beri informasi yang kita berikan yang pertama mengenai analgetik, yang selanjutnya kebersihan vulva vagina, selanjutnya intake makanan dan latihan otot dasar. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.